sending the clown. Menurutmu, siapa yang paling jahat di film Joker? Apakah Arthur atau masyarakat Gotham? Kalau kita melihat film itu sekilas, maka jawabannya akan sangat mudah. Arthur membunuh orang, Arthur membuat kekacauan, Arthur menjadi Joker. Selesai, kasus ditutup. Akan tetapi kalau sesederhana itu, mengapa banyak orang yang merasa kasihan terhadap Arthur? Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana masyarakat dapat menciptakan Joker. Nah, ini sedikit lebih menarik dibandingkan dengan wadud dengan wajah penuh cat. Mari kita bahas. Arthur bukan orang kaya, bukan selebritas, bahkan bisa dibilang hidupnya berantakan. Dia bekerja sebagai badut, sering dipukul, sering dihina, punya gangguan mental, dan tidak ada yang benar-benar peduli. Kalau dipikir-pikir, hidup Arthur itu seperti hari Senin, tidak ada yang benar-benar menginginkannya. Lucunya, setiap kali kita melihat orang seperti Arthur di dunia nyata, apa yang sering kita lakukan? Mungkin kita akan berkata, dia memang aneh. Padahal tidak ada manusia yang bangun pagi lalu berkata, hari ini sepertinya enak kalau jadi penjahat. Tidak ada yang seperti itu. Apakah manusia dilahirkan jahat? Ini pertanyaan yang sudah diperdebatkan ratusan tahun. Apakah manusia memang lahir jahat? Atau masyarakat yang membuatnya menjadi jahat? Dalam sosiologi, jawabannya seringkali lebih dekat ke pilihan kedua. Lingkungan punya pengaruh yang besar. Bayangkan, kalau sejak kecil kamu hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, setiap hari dihina, setiap hari diabaikan, dipermalukan, apa kamu yakin akan tumbuh menjadi orang yang sama seperti seseorang yang dibesarkan dengan kasih sayang? Bukan berarti semua korban akan menjadi pelaku, tapi lingkungan bisa memperbesar kemungkinan seseorang mengambil jalan yang salah. Arthur bukan berubah dalam semalam, bos. Dia retak sedikit demi sedikit. Menurutku, tokoh utama film ini bukan Joker, melainkan kota Gotham. Karena kota itu bukan sekedar latar, kota adalah mesin. Mesin yang menghasilkan kemiskinan, ketimpangan, korupsi, kemiskinan, dan rasa putus asa. Bayangkan kamu tinggal di kota itu. Wah, jadi PNI aja udah sulit. Yang bahkan tetanggamu tidak tahu namamu. Kalau kamu menghilang seminggu, mungkin yang sadar cuma tukang listrik. Sosiolog Emir Durkheim pernah membahas kondisi ketika norma sosial melemah dan orang merasa kehilangan arah. Dalam situasi seperti itu, keterikatan dengan masyarakat bisa ikut terkikis. Arthur hidup di kota yang seperti itu. Semua orang sibuk bertahan hidup, tidak ada yang benar-benar melihat satu sama lain. Ada satu adegan yang menurutku menyakitkan. Arthur berkata bahwa orang-orang tidak benar-benar mendengarkan. Dan jujur saja, bukan kita yang sering begitu. Kita bertanya, kamu baik-baik saja. Padahal jawabannya bahkan belum selesai kita mendengarkan. Yang penting sudah bertanya. Checklist selesai, empati, lalu lanjut scroll TikTok. Ironisnya, kita hidup di zaman yang katanya paling terkoneksi, tapi kesepian justru menjadi salah satu masalah terbesar. Setelah Arthur membunuh 3 orang, sesuatu yang aneh terjadi. Sebagian masyarakat justru mendukungnya. Kenapa? Karena bagi mereka Joker bukan lagi Arthur. Dia menjadi simbol kemarahan, simbol ketidakadilan, simbol perlawanan. Dalam sosiologi, simbol bisa memiliki makna yang jauh lebih besar daripada orang yang memakainya. Orang-orang memakai topeng Joker bukan karena mereka mengenal Arthur, tapi karena mereka merasa akhirnya ada seseorang yang mewakili kemarahan kami. Lalu siapa yang salah? Apakah Arthur salah? Ya, membunuh tetap salah. Tidak ada pembenaran untuk itu. Tapi kalau kita berhenti di situ, kita kehilangan pertanyaan yang lebih penting. Kenapa Arthur bisa sampai di titik itu? Sosiologi tidak bertugas membebaskan pelaku.
Sosiologi bertugas memahami kenapa pelaku bisa muncul. Karena kalau kita hanya sibuk menghukum tanpa memperbaiki lingkungan yang melahirkannya, Arthur berikutnya akan selalu ada. Mungkin namanya bukan Arthur, mungkin wajahnya bukan badut, mungkin dia tinggal di kota yang berbeda, tapi polanya bisa saja sama. Film Joker bukan mengajarkan kita untuk membenci masyarakat, justru sebaliknya. Film ini mengingatkan bahwa setiap kali kita mengabaikan orang yang sedang kesulitan, setiap kali kita menertawakan orang yang berbeda, setiap kali kita memilih tidak peduli, kita sedang ikut membentuk masyarakat tempat kita sendiri hidup. Dan mungkin monster paling berbahaya bukanlah orang yang menertawakan sambil memakai riasan badut, melainkan masyarakat yang begitu terbiasa melihat orang menderita, hingga akhirnya menganggap hal itu yang biasa. Kalau ada pelajaran yang bisa kita ambil dari Joker, bukanlah bagaimana seorang badut menjadi jahat, melainkan bagaimana sebuah masyarakat bisa perlahan kehilangan rasa kepedulian